saya Latifah Nur Khairiyah dengan nomor NIM 2252-100-107, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Veteran Bank Nusantara Sukoharjo. Di sini saya akan mewawancarai Bapak Manajer Koperasi Udit Desa atau biasa disebut KUD Margomulyo, Kecamatan Jatiyoso, Kabupaten Karanganyar. Dengan Bapak siapa? Saya Yuli Yanto. Bisa langsung ke pertanyaan yang pertama ya Pak? Boleh Mbak Eva, silakan. Bagaimana Bapak menggambarkan gaya kepemimpinan Bapak sebagai seorang manajer dalam memimpin dan mengelola tim koperasi? Oke, terima kasih Mbak Latifah sudah berkunjung di KUD Margomulyo. Saya ucapkan selamat pagi. Semoga sehat selalu bagi panjenengan. Sekilas, jadi tentang saya mengendalikan tentang semua kegiatan di KUD Margomulyo ini, perlu diketahui dulu. Di sini ada beberapa unit usaha, di sini ada unit tata usaha, kemudian di sini ada unit distributor. Kita alhamdulillah kebetulan sebagai distributor. Kemudian di sini ada unit KPL atau biasa disebut kios pemerintah. Kemudian di sini ada unit simpan pinjam, dan kemudian di sini juga ada unit jasa. Ini yang kita tahu dulu. Kemudian dari masing-masing bagian atau unit usaha itu saya mempunyai seorang kepala bagian. Jadi masing-masing ada kepala bagian. Kemudian dari masing-masing kepala bagian beliau punya staff. Kemudian sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perusahaan itu dari staff beliau bertanggung jawab kepada bagian. Kemudian dari hasil semua kegiatan biasanya setiap tahun yang ada kegiatan pelaporan itu langsung dilaporkan kepada manajer asli langsung. Kemudian untuk sikap yang saya lakukan kepada rekan-rekan dalam ini itu saya anggap beliau adalah sebagai saudara saya sendiri. Oke, kita itu satu tim, saya anggap sebagai saudara. Jadi kita bekerja dengan tupoksinya masing-masing. Dengan tupoksinya masing-masing. Biasanya kami mengadakan kegiatan untuk menjaga tim biar solid. Itu biasanya kita briefing seminggu sekali, setiap hari Senin, biasanya pagi hari. Terkadang cukup dengan kepala bagian, ataupun terkadang juga komplit seluruh karyawan dan karyawati, tinggal kepentingannya saja, ataupun permasalahan-permasalahan yang akan dihadapi ataupun yang timbul pada saat bekerja. Biasanya langsung kita panggil, kemudian kita beri pencerahan saat itu juga. Mungkin sekelas itu. Berarti itu diadakan seminggu sekali ya Pak? Seminggu sekali. Ataupun kalau harinya terkadang kita lihat situasi dan kondisi saja. Tidak harus setiap hari Senin, tapi minimal seminggu sekali mesti kita adakan sharing. Baik, bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Pak? Boleh. Sebagai seorang manajer, pernahkah Bapak menghadapi situasi di mana Bapak harus mengambil keputusan sulit dalam memimpin koperasi? Jika pernah, bagaimana Bapak menghadapinya dan apa dampaknya bagi tim? Oke, terkadang kita memang dihadapkan dengan sebuah permasalahan yang cukup dilematis dalam hal katakanlah ada sebuah permasalahan kita terkadang dibenturkan dengan kejadian-kejadian di luar dugaan saya. Dalam arti begini Mbak Latifah, kalau menurut aturan yang ada sebetulnya itu tidak boleh dilakukan, tapi terkadang memang kita juga harus melihat situasi dan kondisi yang mana terkadang
bukannya kita meninggalkan sebuah aturan secara sepenuhnya, itu tidak boleh kita tinggalkan, tapi kita terkadang harus fleksibel dalam mengambil sebuah keputusan. Yang satu kan seperti itu. Ya, terkadang ada beberapa hal yang mengusik ketenangan pribadi saya sendiri. Kalau ini saya lakukan, saya menyalahi prosedur. Kalau ini tidak saya ambil, tapi juga rasa kemanusiaan juga kita kedepankan. Tapi kita juga harus kembali kepada prinsip koperasi dengan asas kekeluargaan yang kita kedepankan itu. Ya, gitu. Lanjut pertanyaan selanjutnya ya Pak. Boleh. Apakah langkah-langkah yang Bapak ambil untuk menjaga semangat kerja tim dan mengatasi tantangan yang mungkin muncul dalam koperasi? Oke. Jadi gini, untuk selalu menjaga kekompakan antar tim atau teamwork di sini, jadi saya sering sharing dengan rekan-rekan, dengan anak-anak saya sering sharing. Terkadang sekali tempo saya ada pendekatan secara kekeluargaan, secara pribadi. Kita bangun hubungan emosional yang baik dengan masing-masing karyawan, dan kita harus tahu juga karakter dari masing-masing anak buah kita. Itu yang sering terkadang kita lakukan. Kadang kita walaupun cuma sekedar keluar dan kita makan bareng, itu yang saya lakukan. Kemudian yang paling di sini saya punya prinsip untuk memimpin anak buah saya. Biasanya saya melakukan rapat koordinasi. Saya jarang duduk di sini. Jarang duduk di sini. Saya biasanya melingkar. Oh, oke. Ya, kita duduk melingkar. Sering terkadang meja ini saya geser ke sana dikit, di sana ada karyawan-karyawan. Jadi kita itu tidak merasa saya sebagai yang paling mendikte kepada anak buahnya, tidak. Kita tahu masukan-masukan dari beliau. Seperti itu. Dari tempat duduk itu juga berpengaruh terhadap prinsip-prinsip atau etika-etika yang kita gunakan di sini. Saya berusaha membangun kekeluargaan di antara masing-masing saudara-saudara kita atau karyawan-karyawan. Jadi Bapak sama tim juga sering melakukan seperti misalnya sharing tapi di luar kantor gitu, sering Pak? Betul, itu sering saya lakukan. Kadang walaupun saya tidak ada kegiatan di luar, kita sering malah justru itu Pak. Kalau kita pas ada kegiatan di luar, kita terkadang ngopi bareng di luar, itu sudah hal yang biasa. Sekalian kita jalan, setelah kita cari sarapan pagi mungkin. Tapi justru saya kadang sengaja saya ajak beberapa karyawan yang mungkin saya bidik dalam hal ini untuk melakukan pembinaan, ajak biasanya mas kita lebih fleksibel. Bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa cara yang Bapak gunakan untuk memastikan bahwa informasi penting sampai ke semua anggota koperasi dengan jelas dan tepat waktu? Oke, untuk semua informasi yang penting kita kan sudah ada media sosial. Oke, media sosial biasanya kita juga sering share beberapa informasi, terutama kalau promosi, biasanya kita juga share di sana. Kemudian untuk hal-hal penting yang lain yang sifatnya temporer, kita pastikan untuk kita itu bisa menyampaikan lewat perwakilan dari masing-masing desa. Biasanya lewatnya kepala desa. Ya, ada yang penting termasuk agenda besok pagi. Agenda besok pagi itu adalah rapat koordinasi sekalian laporan kerja yang kita undang adalah beliau masyarakat di desa sekecamatan atau wilayah kerja kami. Lanjut ke pertanyaan yang terakhir ya.
Boleh. Oke. Bagaimana Bapak menentukan dan memastikan peran serta tanggung jawab setiap anggota dalam tim koperasi? Dalam setiap anggota ya, bukan karyawannya. Oke, untuk peran serta anggota itu juga sebagian ada yang aktif anggota itu, tapi juga sebagian kurang aktif. Kalau boleh saya sampaikan sedikit, untuk yang karyawannya itu memang kita pastikan bahwa tim kerja dari anak buah saya itu bisa berjalan dengan baik. Itu bisa dibuktikan dengan sistem pelaporan yang tepat waktu. Kemudian alhamdulillah di sini semuanya sudah memakai aplikasi sistem laporannya. Jadi segala sesuatu kegiatan saat ini juga bisa dilihat. Kita rugi atau kita mendapatkan keuntungan, ada pendapatan sumbernya dari mana langsung tampak, kemudian ada beban atau biaya yang keluar bisa dilihat. Itu untuk saya memastikan tentang sistem kerja dari Koperasi Margomulyo. Kemudian untuk peran anggota, saya bilang di depan tadi ada yang pasif juga ada yang aktif. Untuk yang aktif biasanya mereka ada kesadaran penuh untuk datang di Kabupaten Margomulyo ini untuk memanfaatkan segala fasilitas yang kita saksikan. Biasanya mulai dari unit usaha katakanlah jasa di sana, kita melayani juga untuk pembayaran rekening listrik. Ada kesadaran di sana, anggota itu merasa memiliki koperasi, kemudian beliau itu juga membayar rekening listriknya ke Kabupaten Margomulyo. Kemudian untuk di unit APL-nya, di kios pupuk lengkapnya di sana kita juga menyediakan banyak sarana produksi pertanian, mulai dari pupuk, obat dan bibit. Dan alhamdulillah sampai saat ini kepercayaan anggota kepada koperasi, terutama Kabupaten Margomulyo ini masih besar, terutama untuk di bidang pertaniannya. Karena basic kita pendekatan kepada anggota itu melalui sarana produksi pertaniannya juga simpang pindah. Gitu, Pak. Tadi kan Bapak bilang di sini pakai aplikasi ya Pak. Itu kalau boleh tahu contoh aplikasi yang digunakan di sini itu seperti apa ya Pak? Itu bisa buat sharing sama teman-teman juga. Boleh. Ya. Jadi dari masing-masing unit usaha kita sudah terintegrasi. Jadi di bagian tata usahanya itu ada semacam servernya itu yang mengendalikan juga saya pribadi, juga dari kepala bagian di bagian tata usaha. Jadi semua kegiatan dari masing-masing unit kita himbau, kita harapkan setiap hari bisa tutup kas. Jadi begitu kas harian sudah dibuat, kemudian dimasukkan di dalam sistem, kemudian nanti sudah akan terhubung di servernya. Kemudian dari gabungan masing-masing neraca maupun punya itu sudah tersebar di sana. Jadi nanti secara kumulatif laporan dari Kabupaten Margomulyo setiap hari bisa disajikan. Mungkin segitu saja ya Pak. Sekian wawancara dari saya. Bila ada salah kata maupun perbuatan, saya mohon maaf ya sebesar-besarnya. Oke, Mbak Latifah, terima kasih banyak sekali lagi. Semoga bisa bermanfaat sedikit dari apa yang saya sampaikan dan semoga menjadi bekal panjenengan ke depannya. Terima kasih ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.